Pembukaan surat Al-Quraisy ini secara umum bahwasanya ini juga hampir seperti Al-Kautsar ya, berbicara tentang ni'am, tentang nikmat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan penduduk kota Mekah dengan banyak privilege. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa walah wa ba'du. Ma'a kitab Safwatit Tafasir li Syekh Muhammad Ali As-Safuni wa hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibil kitab Syekh Muhammad Ali As-Safuni Syekh Fatihah. Setelah menyelesaikan surat Al-Ma'un kemarin ya, yang mana pelaksanaannya yang harus kita perhatikan. Tidak hanya sekedar memahami, tetapi kita ketahui dalam surat Al-Ma'un ada dua golongan. Yang pertama kafir, yang kedua munafik. Dengan ciri-ciri dari golongan kafir dan munafik setelah dijelaskan. Yang dua pertama itu alladzi yad'ul yatim, juga alladzi wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini identik dengan kafir ya. Kemudian wailul musallin, yang munafik itu alladzina hum an salatihim sahun. As-sahwu fis shalah, untungnya bukan as-sahwu anis shalah, bukan as-sahwu fis shalah. Yang kedua ar-riya, dan yang ketiga al-man'u ya. Ini 5 karakter yang perlu kita belajar untuk menghindari dari hal tersebut. Nah, itu menunjukkan seseorang tidak beriman kepada hari akhirat, mendustakan akhirat. Nah, selanjutnya kita ke surat Al-Quraisy. Al-Quraisy. Silakan Kak Sukirno. بين يدي السورة. تحدثت هذه السورة عن نعم الله المدينة على أهل مكة، حيث كانت لهم رحلتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة. وقد أكرم الله تعالى قريشا بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة، هما نعمة الأمن والاستقرار، ونعمة الغنى والجزاء. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya. Dalam pembukaan surat Al-Quraisy ini secara umum bahwasanya ini juga hampir seperti Al-Kautsar ya, berbicara tentang ni'am, tentang nikmat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan penduduk kota Mekah dengan banyak privilege. Apa privilege itu? Privilege itu keistimewaan yang diberikan kepada penduduk Mekah yang tidak dimiliki oleh yang lain ya. Barangkali sebagai konsekuensi dari
keadaan geografis yang sangat apa? Panas, tandus, kering, gersang, ya kan? Maka Allah berikan privilege lainnya ya bagi penduduk kota Mekah. Kita diberikan alam yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, ya, dan seterusnya, ya. Tapi ada yang tidak bisa dimiliki oleh kita, ya, yang dirasakan oleh penduduk Mekah ini, ya kan? Nah, jadi masing-masing mempunyai nasibnya, mempunyai kadar, ya, mempunyai kadar. Di antara nikmat Allah al-jalilah al-azimah, ya, yang paling agung, yaitu haitsu kanat lahum rihlatani, mereka mempunyai kebiasaan tradisi dua perjalanan ekspedisi. Rihlah fi syita ilal Yaman, ketika musim dingin mereka melaksanakan ekspedisi perdagangan ke Yaman. Wa rihlah fi shaif ila Syam min ajli tijarah, dan pada musim panas mereka melakukan ekspedisi perdagangan ke Syam. Syam itu sekarang wilayahnya terdiri dari Palestina, Lebanon, Syria, dan Yordania. Itu wilayah Syam. Jadi kalau dulu Syam itu, ya Syam itu hanya Syam. Sekarang kondisi daerahnya sudah terbagi berapa? 4, ya. Palestina, kemudian Lebanon, Syria, dan Yordania. Itu wilayah Syam. Ya, kenapa kalau musim panas ke Syam? Karena Syam lebih hijau, lebih subur daripada Yaman. Yaman itu yang paling itu, ya, tanpa apa namanya, panas, tandus gitu, maka perjalanannya pada musim dingin. Nah, coba perdagangan mempunyai dua sumber, ya kan? Ada perdagangan di musim dingin, ada perdagangan di musim panas. Jadi 1 tahun itu waktunya terisi untuk melakukan bisnis perniagaan. Nah, ini telah menjadi apa namanya itu, menjadi peradaban ahlu Makkah untuk melaksanakan kegiatan bisnis min Makkah ilal Yaman wa min Makkah ilal Syam. Warihlatu sesudah. Wa qad akramallahu ta'ala Quraisyan bi ni'mataini 'azimataini min ni'amihil katsirah. Nah, ya. Kalau menjadi pusat perdagangan, coba lihat hari ini Singapura. Lihat Singapura bagaimana keadaannya? Maju. Karena dia menjadi pusat perdagangan, kan? Dubai. Perdagangan juga. Perdagangan. Ya, bisnisnya di tepi-tepi pantainya itu perdagangan, ya. Mana lagi yang menjadi pusat? Mana lagi? Dubai, Emirat Arab itu. Ya. Ya kan? Itu. Jadi negara-negara tadi itu menjadi pusat perniagaan. Nah, Mekah tempoe doeloe itu memerankan sebagai pusat central of business gitu, ya, pusat perdagangan. Nah, maka sudah pasti daerah yang dijadikan sebagai pusat perniagaan apa? Ya, pertama nikmatul amni. Pasti apa kondisinya? Aman. Singapura aman nggak itu? Wah,
orang semua pusat transaksi di situ, ya karena al-amnunya ini. Yang boleh dijadikan pusat perniagaan, syaratnya al-amnu, aman. Aman. Yang kedua, istiqror, stabilitas, tidak ada gejolak. Ya, hari ini aman, besok der gitu. Seperti negara mana? Negara mana? Palestina. Amerika Latin. Mereka Wah, ya kan? Iya, tiba-tiba wah ya, ini stabilitasnya ini. Nah, maka sudah barang pasti ya, ketika di pusat perdagangan peredaran uang bagaimana? Bagaimana peredaran uang? banyak. Wa ni'matul ghina. Nah, peredaran uang kenceng perputarannya di situ, ya kan? Cepat. Nah, kata Dimas apa, orang bodoh gitu ya, orang pengusaha-pengusaha itu yang penting duit numpang lewat aja udah bagus ya gitu ya, numpang lewat gitu. Jadi maksudnya numpang lewat gini, kita punya toko nih, ya toko, terus ada order gitu ya, terus kita ini putar lagi gitu aja udah bagus itu. Iya udah bagus itu, daripada kita pelongo itu nggak ada transaksi gitu ya, nggak ada transaksi pelongo itu kan. Iya seperti itu. Nah, ini peredaran uang perputarannya cepat sekali. Wal yasar, apa yasar? Kemudahan. Nah, makanya kalau mau datang uang beredar itu harus beridentik dengan ada kemudahan di dalamnya. Pabrik-pabrik ini katanya nih, pabrik-pabrik yang di kita ini tutup, pindahin ke Kamboja karena lebih murah dan lebih mudah lagi.